Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita, kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi madhabi ahli sunnati wal jamaah, pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya di awal ini senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sanjungan, pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas kemurahannya, kemudahannya kita bisa terus melanjutkan setiap aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa terus beribadah kepada Allah. Kita bisa terus belajar berkaitan tentang agama kita. Maka ini semua tentu kemudahan dari Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala yang sepantasnya kita syukuri. Bersama dengan itu senantiasa kita berselawat, memohonkan selawat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk mereka, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa bersemangat memegang teguh ajarannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita pada kesempatan ini satu prinsip yang dibawakan oleh penulis, yaitu kullu ma akhbarat bihil adillatu mimma sayakunu fil yaumil akhiri fa innahu sidqun haqqun wa sidqun na'lamu ma'nahu wa nakilu kayfiyatahu ilallah. Yaitu satu prinsip bahwa semua yang datang dari dalil-dalil yang sahih berkaitan tentang apa-apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat, maka itu semua adalah perkara yang hak dan perkara yang benar. Kita mengetahui makna-makna tersebut dan kita menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya. Ya, ini prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah secara umum berkaitan tentang keimanan, berkaitan tentang iman, keyakinan kepada hari akhir. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya keimanan kepada hari akhir merupakan rukun iman ya yang wajib setiap kita untuk mengimaninya. Berdasarkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau ditanyakan apakah itu keimanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Keimanan itu engkau beriman kepada Allah,
tu'mina billahi wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, engkau beriman, engkau yakin akan adanya hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, demikian pula engkau beriman akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang baik maupun yang buruk. Maka ini merupakan salah satu rukun keimanan. Ya, tak sah keimanan seseorang apabila dia tidak beriman berkaitan tentang hari kiamat. Walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman akan takdir Allah, tapi tak beriman dengan yang namanya hari akhirat, maka keimanannya itu tidaklah sah. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita sampaikan bahwa keimanan kepada hari akhir ini merupakan salah satu motor penggerak kita bisa memperbanyak amalan kita. Ya. Motor penggerak ya badan kita supaya kita rajin beramal tatkala kita beriman kepada hari akhir. Sama seperti manusia bekerja ya, setiap manusia bekerja, berusaha, berikhtiar, pasti dia ada yang dia harapkan. Apa yang menggerakkan dia bekerja? Yaitu adanya upah, adanya gaji nanti setelah dia bekerja. Maka dia rela membuat lamaran kerja, dia rela ya pergi pagi, pulang sore. Karena apa? Ada yang menggerakkannya. Bukan tujuan utamanya itu dia bekerja, bukan. Tapi apa di balik pekerjaannya itu. Itulah yang memotivasi dia untuk senantiasa bekerja dan berusaha. Ya, sehingga dia pun rela ya meninggalkan rumahnya. Bahkan sebagian orang rela meninggalkan kampung halamannya, merantau, motivasinya untuk mencari upah, mencari gaji yang dengannya dia berharap kebahagiaan, kesejahteraan. Demikian pula lah manusia hidup di muka bumi ini. Ya, yang bisa menggerakkan, salah satu ya kita katakan, salah satu yang bisa menggerakkan dia untuk bisa terus beramal, melakukan banyak kebaikan, banyak kebajikan, yaitu tatkala dia beriman kepada hari akhir. Dia mengetahui di sana ada hari pembalasan, yaumul jaza, karena di dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, tempat kita memperbanyak kebaikan, ya, tempat kita menanam. Ya, sedangkan di akhirat nanti darul jaza, tempat pembalasan. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan dapat balasannya di hari kiamat. Semua yang kita tanam, kita akan memanennya kelak di hari kiamat. Nah, keimanan kita akan hari kiamat, hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka, ini salah satu faktor pendorong terbesar kita melakukan atau kita semangat dalam beramal. Jadi kalau ada orang-orang yang masih malas-malasan dalam beramal, ya, sholatnya masih bolong-bolong, puasanya pun demikian, mulutnya tak dijaga dari perkataan yang benar, maka perbanyaklah mempelajari bab-bab berkaitan tentang hari akhir. Ya, bahwa di sana akan ada hari pembalasan. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini, baik dari jenis kebaikan ataupun sebaliknya, semua itu akan dapat balasannya nanti di hari kiamat. Ketika ini sudah kokoh menancap di hati kita, yakin kita itu akan menjadi motor penggerak badan kita ini untuk kita beramal. Ya, amal ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar karena kekuatan tenaga kita, bukan sekedar fisik kita yang masih bugar, tapi ada faktor di dalam hati kita, pendorong, yaitu keimanan. Sehingga kita masih mendapatkan ada orang-orang yang mungkin
jasadnya kecil, badannya kurus. Tapi kalau bicara tentang ibadah, tidak ada yang bisa mengimbanginya. Demikian pula di sana ada orang-orang yang badannya bugar, sehat. Mungkin dia setiap hari melakukan olahraga, nge-gym dan lain sebagainya. Tapi tak pernah atau sangat jarang dia melangkahkan kakinya ke dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi karena keimanan tentang hari kiamatnya itu sangatlah lemah atau bisa jadi tidak ada sama sekali. Makanya kita katakan orang-orang yang masih malas-malasan dalam beribadah kepada Allah, pertajam, perkuatlah keimanan kepada hari akhir. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang besar yang tentunya wajib bagi kita untuk benar-benar meyakininya, memperkokohnya di dalam dada kita masing-masing. Ya. Penulis mengatakan al-imanu bihi ala qismaini, ya, beriman kepada hari akhir itu terbagi menjadi dua secara umum, imanun mujmal wa imanun mufassal. Iman secara umum dan iman secara terperinci. Ya, beriman kepada hari akhir terbagi menjadi dua, iman secara umum dan iman secara terperinci. Maksudnya, fa ammal imanu al-mujmalu fahuwa an nu'mina bi kulli ma akhbarallahu ta'ala bihi mimma sayakunu ba'dal maut. Fa kullu ma sayakunu ba'dal mauti fa innahu haqqun wa sidqun. Iman secara umum artinya kita beriman terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah atau dari Rasulnya berkaitan tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian. Ya. Semua hal-hal yang dikabarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ya, berkaitan tentang hal yang akan terjadi kepada manusia setelah dia meninggal, maka ini termasuk keimanan secara umum berkaitan tentang hari kiamat. Ya, jadi itu dimulai dari ketika seseorang meninggal dunia. Ya, dicabut ruhnya, ya, meninggal dunia dia, kemudian dikuburkan, disitulah ada fitnah kubur, artinya adanya soal dan jawab. Ya, soal dari malaikat bertanya kepada yang baru meninggal ini. Itu kita beriman secara umum. Adapun beriman secara khusus, ya, kita beriman kepada setiap bagian-bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Ketika Allah menyebutkan ada bagian-bagian tertentu secara terperinci, maka keimanan kita juga harus seperti itu, terperinci seperti itu. Seperti nikmat kubur, ya, azab kubur, fitnah kubur, kemudian manusia nanti dibangkitkan, dikumpulkan, dan seterusnya. Ini termasuk bagian daripada keimanan secara terperinci. Insya Allah akan kita bahas, kita gali lagi setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menerangi jalan kita untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran dan senantiasa menjauhi segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita berkaitan tentang keimanan kepada hari akhir, bahwa telah kita sebutkan keimanan kepada hari akhir ini secara umum terbagi dua, keimanan secara umum dan keimanan secara khusus. Keimanan secara umum artinya seseorang beriman bahwa ketika seseorang meninggal dunia akan ada fase-fase setelahnya.
Ya, manusia tidak mati seperti begitu saja. Seperti keyakinan sebagian golongan bahwa ketika manusia meninggal dunia selesai sudah. Tidak demikian. Ya. Jadi keimanan kita kepada kabar-kabar yang datang dari Allah berkaitan tentang hal-hal yang akan terjadi selepas manusia itu meninggal dunia sampai dia masuk ke dalam surga atau neraka, maka ini keimanan secara umum berkaitan tentang iman kepada hari akhir, dan ini wajib, harus seperti itu, kita harus beriman kita. Adapun yang terperinci, keimanan model yang kedua, bagian yang kedua, yaitu kita beriman secara kasus ataupun secara terperinci. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada fase-fase di sana, ada bagian-bagian, ada hal-hal yang akan dilewati oleh manusia setelah dia meninggal dunia sampai dia masuk ke dalam surga ataupun neraka, maka dia harus beriman seperti itu secara mendetail. Ya. Maka penulis mengatakan masuk ke dalamnya fayadkhulu fi dzalika al-imanu bi su'alil qabri wa na'imihi wa 'adabihi. Masuk di dalam keimanan secara mendetail, secara terperinci, yaitu beriman akan adanya ya fitnah kubur. Soal dari malaikat kepada orang yang baru saja meninggal. Akan ditanyai manusia, "Marrabbuka? Wa ma nabiyuka? Wa ma dinuka?" Pertanyaan ini akan ditanya oleh malaikat kepada manusia yang meninggal dunia. Allah telah berikan kisi-kisi pertanyaan itu, akan tetapi jawabannya tidak bisa dihafal sebagaimana manusia menghafal soal-soal yang ada di ujian di sekolah. Ya, pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan keimanan dia di muka bumi dan amal solihnya. Itulah yang akan menjawabnya nanti pada hari kiamat atau pada saat dia ditanya pada kuburannya. Ya, maka ketika manusia mampu menjawab pertanyaan tersebut, ketika ditanya "Marrabbuk?" "Rabbi Allah." "Wa man nabiyyuk?" Ya, Muhammad, Rasulullah. Ya, wa ma dinuk, al-Islam. Ketika dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka yang dia dapatkan adalah kenikmatan-kenikmatan. Ya, jadi di kubur itu sudah ada yang namanya kenikmatan-kenikmatan. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mampu melewati pertanyaan dari malaikat. Sebaliknya orang-orang yang tak mampu dia menjawab pertanyaan tersebut karena ketidakberimanannya di muka bumi atau tidak maunya dia beramal, meskipun dia hafal hadis itu, hafal dia pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan tetapi hafalan itu hanya di lisan saja, tak membawanya untuk beramal soleh, maka azab yang akan dia dapatkan. Jadi di dalam kubur itu sejatinya sudah ada azab kubur sampai nanti pada hari kiamat. Ya, dia sudah mendapatkan, kalau kita bisa katakan, muqaddimahnya, pembukaannya. Ya. Nah, karenanya ini yang kita katakan tadi, motor penggerak kita untuk beramal, motor penggerak kita untuk memperkokoh keimanan kita. Ya. Jadi masuk ke dalamnya soal dari malaikat, demikian pula nikmat kubur, azab kubur, ya, demikian pula hari berbangkit, manusia akan mati semua. Ada hari manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan manusia untuk dihisab, diaudit. Manusia ini akan diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadapkan satu persatu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penterjemah di setiap pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan setiap makhluknya. Ya. Demikian pula kita beriman tentang pembagian buku catatan amalan manusia, bahwa amalan manusia itu tercatat. Ada malaikat-malaikat Allah yang mencatat amalan manusia.
dan itu kelak akan dibagikan kepada kita. Sebagian golongan ada yang mengambil kitabnya dari tangan kanannya, maka beruntunglah mereka. Sebagian ada yang mengambil kitab catatan itu dari kirinya, tangan kirinya, celakalah ia. Dan sebagian ada yang mengambilnya dari belakang punggungnya. Ini kita harus imani karena telah datang dari dalil-dalil yang sahih. Demikian pula kita beriman akan adanya mizan, ya, timbangan, manusia akan ditimbang, amalannya akan ditimbang. Ya, karena itu telah datang dari nas. Ya, maka kita yakini hal tersebut itu adalah suatu yang benar. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya, bentuknya, rupanya, beratnya, besarnya, warnanya, sifatnya secara umum, bagaimana timbangan tersebut, Allahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak mengilmui hal tersebut dan kita tidak dituntut untuk mengetahui sampai sedetail itu. Yang dituntut dari kita untuk kita beriman bahwa di sana ada timbangan yang menimbang manusia ataupun amalan manusia karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan ditimbang, amalan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berat timbangan kebaikannya, maka kebahagiaan yang akan dia dapat. Sebaliknya yang ringan, amalan kebaikannya ringan, ada tapi sedikit, lebih banyak lagi kemaksiatannya, maka celakalah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara beberapa hal-hal yang akan dilalui, yang akan dijalani oleh manusia ketika dia sudah meninggal dunia sampai hari manusia dimasukkan ke dalam surga Allah ataupun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman bahwa itu semua adalah hak. Itu adalah suatu yang benar. Ya. Kita tidak mengandai-andai, kita tidak menggunakan rasio kita untuk membagaimanakan ya hal-hal tersebut. Ya, kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Yang diminta dari kita untuk kita beriman dari hal-hal yang telah kita katakan tadi. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita beriman secara mendetail, kita beriman dengan yang namanya al-haud, yaitu telaga Nabi SAW. Dan tentu kita mengetahui ya makna daripada telaga. Ya. Adapun kaifiyahnya, sifatnya bagaimana, maka kita mengimani sesuai yang dikabarkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa air tersebut lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Ya, demikian pula bejana-bejana untuk minum airnya itu lebih banyak daripada ya bintang-bintang yang ada di langit sana. Ya, lebarnya 1 bulan, panjangnya 1 bulan. Barang siapa yang minum 1 ya tegukan daripada telaga Nabi itu, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Akan tetapi telaga itu dikhususkan bagi mereka yang benar-benar menjaga ajaran Nabi SAW. Bagi mereka yang menambah-nambahi ajaran Nabi atau mengurang-ngurangi, maka mereka terhalang dari meminum air dari telaga Nabi SAW. Mungkin sebagian manusia bertanya, kalaulah sudah manusia meminum air itu dan dia tidak akan merasakan dahaga selamanya, lantas untuk apa kenikmatan surga? Untuk apa di surga ada sungai-sungai dari madu dan lain sebagainya? Maka kita katakan kenikmatan di surga, air-air yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti manusia minum itu karena dia merasakan dahaga yang luar biasa, bukan. Akan tetapi dia minum, dia makan, dan dia melakukan hal-hal yang lain, itu semata-mata untuk dia bernikmat-nikmat. Ya, dia bernikmat-nikmat dengan kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia merasa lapar atau dia merasa haus.
Bukan, karena hal-hal tersebut tidak akan terjadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ada manusia hanyalah bernikmat-nikmat di sana. Dia minum terus hanya untuk merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, sekalipun dia sudah tidak merasakan dahaga lagi, akan tetapi setiap kali dia minum dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Demikianlah keadaan surga Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya banyak yang kita tidak mampu menjelaskannya secara mendetail, karena ya tentu ada yang hanya Allah yang mengetahuinya saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu ya tidak bisa dibayangkan, tidak pernah terlihat di mata manusia, bahkan tak pernah terbetik di dalam dada-dada manusia. Intinya itu semua merupakan puncak daripada kenikmatan, dan salah satu kenikmatan yang besar juga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah pencipta langit dan bumi, pencipta surga Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan salah satu bagian yang ada pada hari kiamat kelak. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Suatu pembahasan yang mengkaji prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkaitan tentang keimanan kepada hari akhir. Salah satu keimanan kita tentang hari akhir ini yaitu kita beriman akan adanya as-sirat, ya, akan adanya as-sirat, yang mana sirat ini ditegakkan di atas neraka jahanam, ya, letaknya di antara surga dan neraka, dan setiap manusia akan melalui jembatan tersebut, sirat tersebut. Dan bagaimananya manusia melewati jembatan tersebut, ya, itu bergantung dengan amalannya di muka bumi ini. Ya, yang jelas kita semua akan melewati jembatan tersebut. Ya, bagaimananya kita lewat jembatan tersebut, apakah selamat ataukah tidak selamat, apakah cepat ataukah lambat, ya, itu berdasarkan ya bagaimana kadar amalan dia di muka bumi ini. Artinya secara umum ketika manusia memiliki amalan kebaikan yang banyak, amalan kebajikan yang luar biasa, ya, maka dia akan mudah melewati jembatan tersebut. Ya, sebaliknya orang-orang yang tidak memiliki amalan, justru amalan keburukannya yang lebih mendominasi sangat banyak, maka bisa jadi dia tercebur, jatuh dari as-sirat itu, ya, atau tersambar dengan ya besi-besi yang sengaja dibuat, ya, sehingga dia masuk ke dalam neraka jahanam, ya, disebabkan dengan amalan dia yang dilakukan di muka bumi itu. Penulis mengatakan
Yamurrun nasu ala qadri a'malihim. Manusia lewat sesuai kadar amalan dia. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Sebagian manusia ada yang lewat seperti kedipan mata. Ya, artinya sungguh sangat cepat, tidak sampai 1 detik kedipan mata dia bisa melewati jembatan tersebut. Wa minhum man yamurru kal barq. Bahkan ada yang melewati seperti kecepatan petir. Ini sebagaimana petir itu menyambar sangat cepat ya. Sebagian manusia ada yang seperti itu, kecepatan melewati jembatan itu. Wa minhum man yamurru karih. Ada manusia yang lewat seperti kecepatan angin. Tapi dia bisa lewat. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada yang lewat seperti orang naik kuda. Wa minhum man yamurru karrukabil ibil. Ada yang lebih santai daripada itu, lebih pelan, seperti orang yang berkendara dengan kendaraan unta. Tapi dia bisa lewat, namun tidak cepat. Demikian karena amalan dia di muka bumi. Wa minhum man ya'du 'udwan, wa minhum man yamshi mashyan. Ada orang yang seperti orang lari. Tapi ada juga orang yang seperti orang berjalan biasa. Karena itu sesuai dengan amalan dia di muka bumi. Wa minhum man yahzaf zahfan. Bahkan ada orang yang seperti orang merangkak. Dia melalui jembatan tersebut seperti orang merangkak. Tentu itu cukuplah lama. Wa minhum man yukhtaf khatafan wa yulqa fi jahannam. Bahkan ada yang terkena sabetan, kena sambar, dan dia diceburkan ke dalam neraka jahanam. Tentu sekali lagi kita katakan itu karena amalan dia di muka bumi. Sesuai kadar amalan dia yang pernah dipersembahkannya di muka bumi ini. Fa innal jisra alaihi kalalib takhtafun nasa bi'amalihim. Ya, karena ada di jembatan itu besi-besi pengait yang bisa saja menyambar-nyambar manusia. Faman marra 'ala sirat dakhalal jannah. Fa idza 'abaru 'alaihi waqafu 'ala qantara bainal jannati wan nahar. Tatkala selesai manusia bisa melewati jembatan itu, maka dia akan diberdirikan di satu tempat, qantarah namanya, tempat di antara surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tempat tersebut fayuqtassu li ba'dihim min ba', maka manusia ditegakkan padanya kisos. Ya, artinya ketika masih ada kezaliman antara satu manusia dengan manusia yang lain, tempat tersebut adalah tempat pembersihannya, tempat pembersihan akhir sebelum dia bisa masuk ke dalam surga Allah. Karena tak mungkin seseorang masuk ke dalam surga Allah kecuali sudah dalam keadaan yang bersih, sudah tidak punya kesalahan, sudah tidak punya kezaliman dosa. Maka pada tempat tersebutlah manusia itu dikisos, dibalas. Ya, mungkin ada kezalimannya yang kecil yang bisa jadi dia anggap itu suatu yang sepele di muka bumi. Maka pada waktu itu diberi kesempatan untuk orang yang dizalimi untuk membalasnya dan seterusnya. Intinya tempat tersebut adalah tempat pembersihan terakhir sebelum manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bahwa jangan sampai kita menzalimi siapapun di muka bumi ini. Menzalimi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Demikian pula kita tidak boleh menzalimi rekan kerja kita, teman karib kita. Demikian pula kita tidak menzalimi itu tetangga-tetangga kita. Ya, kalaupun ada orang yang menzalimi di muka bumi ini, siap-siap akan ada tempat di qantarah yang mana manusia akan dikisos, dibersihkan, ditegakkannya pembalasan itu sebelum dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhulil jannah.
Maka tatkala manusia sudah dibersihkan di tempat tersebut, maka dia mendapatkan izin untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Wa awwalu man yastafti babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang pertama yang bisa membuka pintu surga yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tak ada manusia sebelumnya yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Ini sekali lagi menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir, akan tetapi keutamaannya diberikan kesempatan untuk menjadi manusia pertama yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal umami ummatuhu. Adapun umat-umat, ya banyak umat-umat manusia, ada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Siapakah di antara mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga? Maka yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia merupakan umat terakhir, tidak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi keutamaannya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga sebagai umat pertama yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang orang-orang yang memang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajarannya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Bukan hanya orang atau manusia yang hidup di masa Nabi Muhammad. Ya, karena banyak manusia yang hidup di masa Nabi Muhammad. Bahkan di antara manusia ada yang tak beriman dengan Nabi Muhammad, tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan syariat ini. Benar dia hidup di masa Nabi terakhir, akan tetapi kosong dari keimanan, kosong dari amalan-amalan soleh. Maka bukan mereka, ya, surga itu diciptakan bukan untuk mereka. Surga diciptakan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal soleh, ya, untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk umatnya. Surga itu dibukakan pertama kalinya untuk mereka. Ini merupakan satu kehormatan, merupakan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang perlu kita berikan titik berat di sini terkait tentang syafaat, bahwa Nabi kita Muhammad SAW punya dua syafaat khusus, ya, yang hanya bisa Nabi yang melakukannya. Yang pertama syafaatul uzma, yaitu syafaat dimulainya hari hisab manusia, hari audit manusia. Itu disebut dengan syafaatul uzma. Hanya Nabi yang bisa melakukan hal tersebut. Yang berikutnya itu syafaat untuk bisa masuk ke dalam surga. Manusia kalau belum dibukakan pintu surga, walaupun dia ahli surga, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah sampai Nabi kita Muhammad SAW yang membukakan pintu surga tersebut. Dan yang berikutnya itu syafaat bagi mereka yang akan masuk ke dalam neraka tapi terselamatkan dengan syafaat, dan ini bisa dilakukan oleh Nabi dan selainnya daripada orang-orang yang beriman. Insya Allah pembahasan ini akan terus kita lanjutkan berkaitan tentang prinsip-prinsip, ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun pada kesempatan ini cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan faedah, memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.